maka otomatis di sini kita akan berubah ya, yang jadi tadi angkatan 5 ini menjadi angkatan 8. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini saya akan memberikan solusi bagi teman-teman yang tidak lolos pendaftaran calon guru penggerak di angkatan-angkatan sebelumnya. Misalkan saja di sini teman-teman itu di angkatan 5 ya, 6, 7 seperti itu. Entah itu kita nggak lolos tahap 1 atau mungkin nggak lolos di tahap 2, supaya nanti bisa melakukan pendaftaran di calon guru penggerak angkatan 8, 9 dan juga 10, yang mana untuk kuotanya ini sangat besar sekali teman-teman. Nah, dengan cara kita nanti bisa memanfaatkan riset pendaftaran ya, manakala tampilan di akun teman-teman ini tidak sama dengan yang ada di layar monitor, sehingga nanti teman-teman bisa melakukan pendaftaran calon guru penggerak di angkatan 8, 9 dan juga 10, dan teman-teman nanti akan bisa mendapatkan sertifikat guru penggerak. Berikutnya adalah tutorial lengkap bagaimanakah cara untuk mengecek persyaratan apakah di akun SIM PKP kita ini masuk dalam persyaratan di calon guru penggerak angkatan 8, 9 dan juga 10, dan juga bagaimanakah cara mengecek daerah sasaran apakah daerah kita ini masuk dalam daerah sasaran, yang mana kita bisa ketahui dari akun SIM PKP kita, dan juga bagaimanakah cara untuk mendaftar calon guru penggerak. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, menurut surat edaran dari Kemdikbud tertanggal 14 Agustus 2022 terkait tentang rekrutmen calon guru penggerak angkatan 8, 9 dan juga 10 yang ini dilakukan secara serentak, maka teman-teman di sini bisa melakukan pendaftaran ya, yang mana untuk di angkatan 8, 9, 10 ini kuotanya adalah sebanyak ini. Angkatan 8 itu kuotanya ada 20.000, kemudian angkatan 9 ini juga ada 20.000. Ini beda dengan kalau di angkatan saya kemarin itu hanya 18.000 ya teman-teman. Untuk angkatan 10 ini adalah ada 55.000 peserta. Tentunya di sini teman-teman yang tidak lolos di angkatan-angkatan sebelumnya di sini nanti bisa melakukan pendaftaran ya. Yang mana di sini kalau kita cek ya, pada lampiran ini di sini hanya tertera yaitu untuk daftar wilayah sasaran yang di daerah khusus ya, DASUS atau juga intensif, yang mana di sini sebenarnya dibuka juga untuk yang reguler ya. Nah, untuk mengecek di reguler teman-teman bisa masuk ke akun SIM PKP masing-masing teman-teman. Nanti pastikan untuk melakukan pendaftaran deadline-nya tanggal 1 sampai 30 September tahun 2022. Kita manfaatkan untuk melengkapi berkas pendaftaran ya, untuk mengisi IC dan juga upload berkas. Nah, di sini bagi teman-teman yang tidak lolos di gelombang sebelumnya atau angkatan sebelumnya, di sini kalian bisa login ke akun SIM PKB dengan cara kalian ketikkan yaitu gtk-belajar-kemdikbud.go.id, kemudian kita bisa klik enter. Kemudian kita scroll dan kita pilih yang guru penggerak ya. Nah, di sini guru penggerak, kita klik masuk. Dan selanjutnya di sini seperti biasa teman-teman silahkan masukkan surel dan juga password SIM PKB ya untuk masuk ke laman guru penggerak. Kita berikutnya klik masuk. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang tidak lolos di pendidikan calon guru penggerak sebelumnya di bagian pendaftaran, entah itu tahap 1 maupun juga tahap 2, berikut nanti ini adalah merupakan contohnya teman-teman. Inilah contoh yang di tahap 1 itu adalah lolos, kemudian ini di angkatan 2 di calon guru penggerak yang angkatan 5 di tahap 2 ya, ini tidak lolos. Nah, misalkan di sini yaitu mohon maaf Anda tidak lolos ke tahap selanjutnya, program guru penggerak angkatan 5. Nah, di sini kita kalau nggak lolos kan ada tampilan seperti ini ya. Maaf, kita nggak lolos kemarin di tahap 2 yang nggak lolos ini ya. Ketika simulasi mengajar dan juga seleksi wawancara ini tidak lolos di tahap 2. Ini dari angkatan 5, maka teman-teman di sini mendapatkan kesempatan yaitu program guru penggerak angkatan 8 ini telah dibuka. Program guru penggerak 8, segera daftarkan diri Anda menjadi bagian dari program pendidikan guru penggerak. Nah, contoh yang ada di Kabupaten Ngawi teman-teman. Jadi di Kabupaten Ngawi itu kemarin di angkatan 5 itu menjadi daerah sasaran, kemudian di angkatan 7 itu menjadi daerah sasaran, dan sekarang di angkatan 8 ini juga menjadi daerah sasaran ya.
Bagi teman-teman yang login ke akun SIM PKB masuk ke Guru Penggerak, ini mendapatkan tampilan seperti ini. Berarti ini ciri-cirinya di daerah teman-teman ini termasuk dalam daerah sasaran pendidikan Guru Penggerak, dan juga teman-teman ini memenuhi persyaratan ya untuk mendaftar di pendidikan Guru Penggerak. Karena persyaratannya adalah diantaranya kita masa kerjanya itu adalah harus lebih dari 10 tahun ya, dan juga kita itu minimal terdaftar di Dapodik itu harus lebih dari 5 tahun. Kalau misalkan kita memenuhi syarat, maka akan ada tampilan ketika login ke SIM PKB Guru Penggerak ini kita ada fitur mendaftarnya. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang tidak lolos di gelombang sebelumnya, angkatan sebelumnya ini nggak lolos seperti ini, maka teman-teman untuk mendaftar di angkatan 8 ini kalian tinggal klik saja di sini daftar. Kalian klik daftar sekarang. Kemudian di sini kalian pilih yaitu di sini sebagai calon peserta ya. Kemudian kita checklist, kemudian kita klik daftar. Maka di sini otomatis kita akan berubah ya menjadi angkatan 8. Maka otomatis di sini kita akan berubah ya, yang jadi tadi angkatan 5 ini menjadi angkatan 8. Nah, selamat datang atas nama kita. Anda sedang berada di seleksi tahap 1 ya, pendidikan Guru Penggerak. Meskipun kita dulu sudah sampai di tahap 2 di angkatan 5, sampai di tahap 1 sudah selesai, tahap 2 sudah selesai, maka karena kita ingin melakukan pendaftaran lagi, kita mulai dari awal, yaitu dari seleksi tahap 1 ya. Mungkin saja kemarin ada yang kurang ketika kita mengisi IC atau mungkin upload berkasnya, maka nanti kita bisa memperbaiki teman-teman di bagian ini. Jadi itu adalah cara untuk teman-teman yang tidak lolos di angkatan sebelumnya yang ingin mendaftar di angkatan yang ke-8 ya. Caranya adalah seperti itu. Nah, lantas kalau misalkan kita ketika login kita nggak lolos tahap sebelumnya di gelombang sebelumnya, namun kita nggak ada tampilan seperti ini, maka langkah berikutnya ini bagaimana teman-teman? Langkah berikutnya di sini teman-teman bisa melakukan reset pendaftaran ya. Jadi di sini kalian bisa klik pada bagian ini. Kemudian kalian klik di sini reset pendaftaran. Klik reset pendaftaran. Kemudian informasi reset, maka di sini kalian bisa ketikkan klik, kemudian kalian bisa reset pendaftaran. Maka nanti akan ada tampilan seperti ini, maka nanti akan muncul yaitu di sini daftar sekarang yang angkatan ke-8. Jadi kalau misalkan nggak muncul itu tadi, teman-teman bisa lakukan reset pendaftaran ya, maka nanti akan muncul tombol untuk mendaftar di angkatan 8. Namun syaratnya ini adalah daerah teman-teman termasuk dalam daerah sasaran ya untuk di angkatan 8 ini, dan juga teman-teman ini memenuhi persyaratan sesuai dengan yang disyaratkan. Selanjutnya terkait tentang keuntungan bagi teman-teman yang mendapatkan sertifikat Guru Penggerak, ini tentunya sudah saya berikan pada video sebelumnya yang bisa membuat teman-teman ini karirnya bisa cerah ya. Di antaranya untuk yang pertama, di sini adalah teman-teman nanti bisa berkesempatan yaitu untuk menjadi kepala sekolah. Inilah sesuai dengan Permendikbud terbaru bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi kepala sekolah ini adalah harus memiliki sertifikat Guru Penggerak. Yang kedua, ini adalah teman-teman bisa menjadi pengawas sekolah ya. Seperti yang kita ketahui dalam fakta integritasnya, calon Guru Penggerak ini kalau misalkan kita sudah selesai, ini nanti kita harus mau ya kalau ditugaskan sebagai kepala sekolah atau juga sebagai pengawas sekolah. Kemudian yang ketiga, ini teman-teman bisa menjadi asesor ya nantinya, misalkan asesor pendidikan profesi guru atau PPG Prajabatan. Nah, salah satu persyaratannya untuk menjadi asesor adalah mendapatkan atau memiliki sertifikat Guru Penggerak ya teman-teman. Nah itu. Kemudian yang keempat, teman-teman bisa mendapatkan rekognisi PPG dalam jabatan ya, sesuai dengan surat edaran terbaru dari GTK Kemdikbudristek bahwa teman-teman yang sudah memiliki sertifikat Guru Penggerak ini bisa ikut PPG dengan rekognisi ya. Tentunya untuk alurnya ini adalah nanti bisa lebih mudah ya teman-teman untuk mendapatkan itu, dan tidak akan disamakan dengan teman-teman yang tidak memiliki sertifikat Guru Penggerak. Jadi pada istilahnya teman-teman ini hanya tinggal menuju UKM PPG saja ya. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.